wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafama Nabila Nursid, mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Saya berasal dari kelas 2 SA2, BP 19110024. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UTS yang tengah semester 2 pada mata pelajaran Statistik Ekonomi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2020 yang dilaksanakan secara online melalui video ini. Saya mengambil soal pilihan yaitu mengenai data berkelompok. Adapun soal-soal mengenai data berkelompok sebagai berikut. A. Mengenai buatlah tabel distribusi frekuensi yang berisi kelas interval, frekuensi, dan titik tengah. Yang di soal diketahui yaitu data acak. Karena itu, kita haruslah mengurutkan data acak tersebut dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar sebagai berikut. Setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, yang terkecil yaitu 27, yang terbesar yaitu 59, didapatkan sebagai berikut. Nah, dari data tersebut kita mengetahui jumlah data sebanyak N sama dengan 60. Terlebih dahulu mencari kelasnya. Diketahui cari kelasnya, atau K sama dengan 1 ditambah 3,2322 log N. Ini rumus mencari kelasnya. Ini rumus mencari kelasnya. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N-nya tadi 60, log 60 sama dengan 1 ditambah 3,322 log 60, dapat hasilnya 6,9068 sekian. Kita bulatkan ke atas, berarti interval kelas kita adalah 5. Untuk mencari selang kelas, berarti jarak masing-masing kelasnya adalah 5. Berarti nilai terendah tadi 27 sampai 27, 5, 27, 28, 29, 30, 31. Berarti 27 sampai 31. Lanjut 32 sampai, hitung lagi. Berarti selang kelasnya pas 7 kelas. Dan selang kelasnya masing-masingnya berjarak 5. Ya. Dalam mencari frekuensi, kita balik ke data yang kita susun tadi. Seperti ini, data yang kita susun tadi. Berarti kita harus mencari 27 sampai 31 berapa buah seperti ini. 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti frekuensinya dari selang kelas 27 sampai 31, frekuensinya sebanyak 9.
terendah yaitu 27 dikurang dengan 0,5, berarti dapat hasilnya 26,5. Untuk mencari tepi atasnya, atas kelas, yaitu 31 ditambah 0,5, berarti dapat hasilnya 31,5. 32 dikurang 0,5, dalam mencari titik tengah kelas, 26,5 ditambah 31,5 kita bagi 2. Menjawab soal yang B. Buatlah histogram dan poligonnya. Kita jadikan dalam satu gambar. Pertama-tama, langkah pertamanya kita membuat grafik horizontal dan grafik vertikal, atau bisa juga disebut dengan sumbu. Grafik histogram yaitu lebih dikenal dengan grafik batang, yaitu ada batang. Cara membuat histogram yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas seperti ini. 26,5 ke 31,5, jarak frekuensinya yaitu 9, berarti di antara 8 dan 10 terdapat nilai 9. Kita tarik, berarti inilah batang. Untuk membuat poligon, kita hanya mengikuti titik-titik yang telah kita buat tadi. Berarti dari titik 0 kita lanjut ke titik-titik yang telah kita buat tadi. Grafik objek itu kita harus mengetahui batas kelas frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif. Itu kalau mencari objek kurang dari. Batas kelasnya kita sudah menemukan tadi, 26,5, 31,5 dan seterusnya. Karena ini objek kurang dari, maka kurang dari 26,5 frekuensi kumulatifnya kita cari ke data yang telah kita urutkan tadi. Kita hitung berapa yang kurang dari 26,5. Karena data kita yang tadi itu paling kecilnya adalah 26, berarti tidak ada yang kurang dari 26,5. Berarti frekuensinya adalah 0. Selanjutnya, kurang dari 31,5. Kita lihat lagi ke data yang telah kita susun tadi, berarti kita hitung berapa frekuensi yang kurang dari 31,5. Terdapat 9 frekuensi.
frekuensi kumulatif kurang dari yaitu 0 kita bagi dengan jumlah data tadi sebanyak 60 kita kali 100%. Berarti hasilnya adalah 0. Mencari ogiv kurang dari, kita lihat yang kurang dari 26,5 frekuensinya adalah 0, berarti tetap di sini 0. Yang 31,5 frekuensinya yaitu 9, berarti di bawah 10. Ogiv kurang dari, kita tarik dari bawah ke titik ke atas sehingga terbentuklah grafik ogiv kurang dari. Next, kita mencari ogiv lebih dari. Mencari ogiv lebih dari sama seperti ogiv kurang dari, cuman bedanya ini lebih dari 26,5. Yang lebih dari 26,5 frekuensinya banyak, yaitu seluruh data, yaitu 60 data. 60. Selanjutnya, yang lebih dari 31,5 banyak data, berarti 60 dibagi 60 dikali 100%. 60 di sini adalah frekuensi kumulatif lebih dari, berarti 60 bagi 60, 1 dikali 100% berarti 100. Selanjutnya ogiv lebih dari itu kita cari frekuensinya, yaitu dari yang kita dapatkan tadi 60, 51, 42, 31, 14, 5, 10. Kalau dimasukkan ke dalam grafik ogiv lebih dari, misalkan 26,5 frekuensinya yaitu 60, berarti di titik 60 kita memulainya. 31,5 yaitu 51, 36,5 42, 41,5 yaitu 31, 46,5 14 berarti di bawah sini, 56,5 51,5 51,5 5 di bawah 56,5 itu 1 di sini dan dari awal tadi ke bawah, berarti dia kebalikan dari kurang dari. Ini adalah ogiv lebih dari. Perbedaan antara ogiv kurang dari dengan ogiv lebih dari itu terletak kepada batas kelasnya dan frekuensi yang mereka miliki. Cuman cara mencarinya hampir sama. Cuma perbedaannya hanya terletak dari situ saja, dari frekuensi. Pertanyaan selanjutnya, yang D, hitunglah persentil ke 76, desil ke 8, dan kuartil ke 3.
Sebelumnya kita harus mengetahui istilah-istilah seperti diketahui LCB yaitu tepi bawah kelas, BCF itu frekuensi kumulatif kurang dari, CF adalah frekuensi, dan CI adalah interval kelas. I dikali N per 100 sama dengan I-nya 76 dikali 60 dari data kita dibagi 100. Ini rumusnya genap, bukan ganjil. Ini genap berarti tidak perlu ditambah 1. Sama dengan hasilnya yaitu 3. Kita cari tadi 76 kali 60 dibagi 100. 76 kali 60 adalah 4560 dibagi 100 dapat hasilnya 45,6. Itu adalah nilai XI-nya. Kita lanjut untuk mencari persentil ke-76 dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. Untuk mencarinya dengan menggunakan rumus berikut. LCB tadi adalah tepi bawah, I adalah nilai di sini tadi 76, N adalah nilai datanya. Untuk mencari persentil 76, kita bisa merujuk kepada tabel berikut. Yang kita ketahui tadi, nilai I-nya yaitu 45,6. Berarti yang hanya mendekati nilai tersebut adalah 48. Dalam data berikut. Selanjutnya kita mencari LCB atau tepi bawah. Tepi bawahnya yaitu selang kelasnya 42, berarti tepi bawahnya yaitu 42 dikurang 0,5 berarti 41,5. Berarti LCB-nya adalah 41,5. Ditambah nilai I-nya adalah nilai yang nilai yang di sini berarti 76. Dikali N-nya 60 dibagi 100 dikurang BCF adalah frekuensi kurang dari. Frekuensi kurang dari adalah 32. Yaitu di atas 40, di bawah 48 frekuensinya yaitu 32. Berarti nilai BCF-nya adalah 32 per nilai CF-nya adalah frekuensinya. Frekuensinya adalah 16. Kita masukkan 16 dikali CL. CL-nya adalah interval kelas. Interval kelas kita adalah 5. Berarti 5. Setelah kita mencari hasil dari ini yang dalam kurung ini, maka dapat hasilnya 4,25 ditambahkan dengan 41,5, maka hasilnya 45,75. Berarti nilai persentil 76 adalah 45,75. Kita mencari desil ke-8. Cara mencari desil ke-8 hampir sama dengan mencari persentil ke-76. Cuman bedanya desil per 10, sementara persentil per 100. Langsung menurut rumusnya. Pertama LCB. LCB-nya yaitu 42 dikurang 0,5 sama dengan 1,5. Ditambah dalam kurung I-nya yaitu 8 dikali N-nya 60 per 10 dikurang BCF-nya yaitu frekuensi kurang dari. Berarti frekuensi kurang darinya kita ambil yang 32 tadi. Sama dengan yang persentil di 32 per. Di sini adalah CF-nya, frekuensinya 16 dikali interval kelasnya adalah 5. Hasil di dalam kurung tadi kita dapat hasilnya 5. Berarti 41,5 ditambah 5 hasilnya 46,5. Berarti nilai desil ke-8 adalah 46,5. Kita mencari kuartil ketiga. Berarti kita cari nilai XI-nya terlebih. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama dengan persentil desil. Cuman bedanya persentil, bedanya di kuartil itu dibagi 4. Maka nilai Q3 sama dengan 4, hasilnya 41,5 ditambah dalam kurung I-nya 3 dikali
N-nya tadi 60 per 4 dikurang BCF-nya yaitu 32 dibagi 16 karena frekuensinya 16 dikalikan dengan intervalnya 5. 3. Setelah kita cari yang di dalam kurung, kita mendapatkan hasilnya 4,06 sekian-sekian. Jadi 41,5 ditambah 4,06 sama dengan 45,56. Berarti nilai kuartil ketiga adalah 45,56. Soal wajib diketahui sebagai tabel. Yang pertama yaitu hitunglah indeks tertimbang kuantitas dan silakan pilih salah satu dari 6 rumus. Saya mencari hitunglah indeks tertimbangnya dengan cara Dorbix dan Bowley. Cara Dorbix dan Bowley atau disingkat dengan DBI adalah LI ditambah PI dibagi 2. Karena nilai LI dan PI-nya kita belum dapat, maka harus kita cari terlebih dahulu. Adapun cara mencari nilai LI dan PI adalah sebagai berikut. Untuk mencari LI atau rumus Last Payers, kita harus mencari nilai PN dan P0 dan Q. Dalam bahasa Inggrisnya adalah price, maka di sini kita singkat jadi P. Berarti ini adalah P0 dan ini adalah PN-nya. Berarti ini adalah Q0 dan ini adalah QN-nya. Selanjutnya, untuk mencari nilai LI-nya, last payers atau kita sebut dengan rumus last payer, maka kita cari PN dikali Q0. Berarti 200 dikali 1080. Maka hasilnya adalah 216.000. PN dikali Q0 kita jumlahkan, hasilnya dapat hasilnya 511250. Selanjutnya kita mencari P0 dikali Q0. P0-nya adalah pada tahun 1985, yaitu adalah P0-nya, berarti 150 kita kalikan dengan Q0 dikalikan dengan 180, dapat hasilnya 162.000. Maka ini dijumlahkan dapat hasilnya 356.750. Itu untuk mencari nilai total dari PN dikali Q0 dan P0 dikali Qn. Maka LI sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0 dikalikan 100%. Maka total dari PN dikali Q0 tadi 511250 dibagi total dari P0 dikali Q0 356.750. Kita kalikan 100%. Maka hasilnya 143,30. Inilah nilai LI-nya. Selanjutnya kita mencari nilai PI-nya dengan rumus Purchase. Selanjutnya kita mencari nilai PI-nya menggunakan rumus Purchase, yaitu PN dikali QN. Kita lihat nilai PN-nya 200 dikali 1200. Cara mencari rumus Purchase yaitu PI hampir sama dengan cara mencari nilai last payers tadi, LI. Maka PN dikali QN, kita lihat nilai PN-nya, harga di PN-nya itu 200 dikalikan 1200, dapat hasilnya 240.000. Dan seterusnya mencari nilai selanjutnya juga seperti itu. P0 dikali QN, kita lihat P0-nya, harga di P0 150 kita kalikan 1200, maka hasilnya 180.000 dan seterusnya seperti itu. Nilai PN dikali QN kita jumlahkan keseluruhannya, dapat hasilnya 603.190. Nilai P0 dikali QN kita jumlahkan nilai keseluruhan di P0 dikali QN, maka hasilnya 600. Maka kita masukkan ke rumus PI. Rumus PI yaitu sigma PN dikali QN per sigma P
P0 dikali Q0 dikalikan 100% sama dengan 603190 per 419.600. Kita kalikan 100%. Kita cari hasilnya dan dapat hasilnya 1,4375 dikalikan 100% sama dengan 143,75. Maka nilai PI-nya adalah 143,75. Karena nilai PI dan LI-nya sudah kita dapatkan, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus DBI atau Dorbix dan Pauli. Rumus DBI yaitu LI ditambah PI dibagi 2. Nilai LI-nya tadi adalah 143,30. Nilai PI-nya adalah 143,75. Kita bagi 2 sama dengan hasilnya yaitu 143,525. Jika kita memilih rumus yang lain selain Dorbix, soal kedua yaitu hitunglah indeks rata-rata relatif harga dari bahan pokok. Berarti yang harus kita cari adalah angka indeksnya. Cara rata-rata relatif. Adapun cara rata-rata relatif kita harus mencari P0 berarti totalnya adalah 50. 1,33 ditambah 1,53 ditambah 1,5 ditambah 1,43 ditambah 1,4 hasilnya adalah 7,19. Maka total dari PN dibagi P0 adalah 7,19. P0 dibagi P0 totalnya adalah 50. Indeks rata-rata relatifnya. Adapun rumusnya yaitu MRP sama dengan sigma PN dibagi P0 per K dikali 100% dikalikan 100%. K itu adalah jenis barangnya. Seperti yang kita ketahui, bahan pokoknya ada 5 jenis. Dengan begitu kita dapat mencari indeks rata-rata relatifnya. Berarti MRP sama dengan sigma PN dibagi P0 tadi, hasil keseluruhannya yaitu 7,19 dibagi 5 karena jenis barangnya ada 5 atau bahannya ada 5 dikalikan dengan 100%. 7,19 dibagi 5 dikali 100% adalah hasilnya 143,8%. Dengan bagi harga indeks rata-rata relatifnya pada tahun 1985 sampai 1986 sebesar 14,8%. Berarti angka ini mengalami kenaikan sebesar 43,8%. Kenaikan harganya yaitu pada tahun 1985 sampai 1986 itu mengalami kenaikan dari kelima jenis bahan pokok tadi sebesar 43,8%. Ini adalah besar kenaikannya. Besar kenaikan. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban soal pilihan dan soal wajib untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester melalui daring yang memenuhi mapel statistik ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.